Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi tentang pengembangan masyarakat. Silakan menyaksikan. Bye bye. Hai, saya Resuta Heria dengan NPM 22 14 21 10 25. Hai, saya Indah Budiani dengan NPM 22 142 1106. Hai, aku Dinda Kinanti dengan NPM 22 142 1107. Saya Febrian Jahanati dengan NPM 22 142 1131. Assalamualaikum, nama aku Alga Fadila dengan NPM 22 142 1109. Dan saya Nazira Ida Nurakalah dengan NPM 22 142 111055. Hai. Baik, di sini perkenalkan nama saya Edo Herda Pratama dengan NPM 22 14 21 1081. Saya Komang Pandi Wijaya dengan NPM 22 14 21 1027. Perkenalkan, nama saya Karina Diserini dengan NPM 22 141 1111. Nama saya Sabrina Zara dengan NPM 19 14 14 10 54. Mantap. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami berdua dari Universitas Lampung akan memberikan pengarahan lebih kepada penyuluhan tentang pengembangan masyarakat kepada ibu sekalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Komang Pandi Wijaya dari jurusan Agribisnis Prodi BPN angkatan 2022 dan rekan saya. Baik, saya Deoda Pratama dari Universitas Lampung, program studi Jurusan Pertanian. Sekalian, ibu-ibu sekalian, di sini kami berdua akan mengarahkan, lebih tepatnya menjurus tentang pengembangan masyarakat. Apa sih itu proses pengembangan masyarakat dan apa dampaknya, kemudian apa peran ibu-ibu sekalian dalam pengembangan masyarakat. Pertama itu pengembangan masyarakat, artinya itu seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi berikut adalah peran dari pengembangan masyarakat atau pembangunan masyarakat. Yang itu pemberdayaan masyarakat. Apa sih itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat itu berawal dari kata daya, yang artinya itu kekuatan atau kemampuan. Yang artinya di mana pemberdayaan masyarakat itu memberikan kemampuan atau kekuatan baik sikap, perilaku dan pola pikir masyarakat. Jadi ada beberapa aspek peran utama dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat, kemudian partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pembangunan sosial dan politik, peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, inklusi sosial, dan pengurangan konflik sosial. Jadi kita lanjut seperti prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat. Jadi yang pertama prinsipnya yaitu menentang struktur yang ada, misalnya mengkampanyekan perlawanan terhadap pajak yang dapat menguntungkan orang kaya. Kemudian yang kedua, memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat miskin, misalnya menjamin sebuah komunitas memiliki kepemilikan secara legal terhadap tanah tradisional mereka. Yang ketiga, menetapkan pilihan-pilihan, misalnya memberikan pilihan bagi istri yang dipukul untuk bertahan di rumahnya sendiri tanpa dianiaya atau pindah ke tempat perlindungan perempuan. Baik, sebelum kami lanjutkan, apakah dari ibu-ibu sekalian ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan? Saya. Baik, pada ibu mohon perkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya. Baik, saya Ibu Ica. Di sini saya itu bingung atau ingin bertanya itu di bagian bagaimana atau strateginya ada nggak untuk pengembangan masyarakat itu sendiri gitu. Baik, terima kasih pada Ibu Ica atas pertanyaannya. Kemudian apakah Ibu sekalian ada yang ditanyakan lagi? Biar kami tampung terlebih dahulu. Baik,
Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya Ibnu Hendra. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Ica atas pertanyaan Anda tadi. Di sini saya akan menjawab strategi yang tadi pengembangan masyarakat yang Anda tanyakan tadi. Di sini ada 3 strategi, yaitu yang pertama ada modifikasi pola sikap dan perilaku, dan yang kedua ada mengubah kondisi sosial dan mengubah kebijakan-kebijakan yang ada, dan yang ketiga ada reformasi peraturan dan sistem informasi suatu masyarakat. Apakah terjawab pertanyaan dari Ibu Ica? Ya, terima kasih untuk Masnya atas jawabannya. Saya sudah cukup puas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina. Saya ingin bertanya kepada Mas Tito, menurut Mas itu apa sih tantangan yang paling berat dalam melakukan proses pemenangan masyarakat itu? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dinda. Yang pertanyaannya yaitu rintangan apa yang paling sulit dalam menghadapi masyarakat ya? Ya, baik, mungkin yang paling sulit dalam bermasyarakat yaitu mengubah pola pikirnya dan juga sikap dan juga budaya yang telah turun-menurun yang ada. Mungkin cukup. Ya, sama-sama. Ya, baik. Dalam pengembangan masyarakat pula tidak luput dari yang namanya komunikasi sosial. Apa itu komunikasi sosial? Yaitu dapat diartikan sesuatu proses interaksi di mana seseorang atau sesuatu lembaga menyampaikan amanat ke pihak lain agar pihak lain ia dapat mengungkap maksud yang dikehendaki. Penyampaian yang baik secara verbal maupun non verbal. Baik, sekiranya di sini ada yang ibu-ibu tanyakan, persilakan. Saya ingin bertanya. Baik, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah. Di sini saya ingin bertanya, untuk Masnya apa aja sih contoh dari komunikasi verbal dan non-verbal, dan maksud dari komunikasi verbal dan non-verbal itu apa? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Di sini rekan saya Pande akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Indah ini cukup bagus untuk kawan dan teman-teman semua. Jadi apa sih itu komunikasi verbal dan juga apa itu komunikasi non verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Contohnya seperti kita ini langsung bertemu antara dengan sang komunikator dan juga audiens. Kemudian komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal yaitu yang dilakukan menggunakan media. Contohnya seperti poster, koran, televisi, dan lain-lain. Yang dimana hanya tidak ada yang melakukan komunikasi secara langsung atau lisan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya lanjutkan ke materi. Dulu. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya dan juga pertanyaannya dan juga partisipasinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sekian video dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.